어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefti Marhamah, panggil saja Sefti. Saya dari kelas A2 dengan NIM 23101242200017. Program studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema penalaran. Masuk ke materi pertama, apa sih penalaran itu? Penalaran merupakan suatu rangkaian proses untuk mencari keterangan dasar yang merupakan kelanjutan dari keterangan lain yang diketahui lebih dulu. Bila keterangan yang diketahui lebih dulu itu benar dan mendukung penalaran menjadi kesimpulan, maka kesimpulan ini harus diakui sebagai hal yang benar. Penalaran merupakan kegiatan, proses, atau aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui benar ataupun yang dianggap benar yang disebut premis. Menurut para ahli, salah satunya Suherman dalam Konita, Asigin, dan Asih 2019, penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan dengan suatu cara untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil bernalar didasarkan pada pengamatan data-data yang ada sebelumnya dan telah diuji kebenarannya. Terdapat dua bentuk penalaran yang digunakan secara umum dalam penelitian maupun kehidupan sehari-hari, yakni yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta yang bersifat khusus. Penalaran induktif ialah jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan umum berdasarkan data atau informasi yang spesifik atau terbatas. Dalam penalaran induktif, kita mengumpulkan sejumlah bukti atau fakta khusus, lalu menggunakan data ini untuk membuat pernyataan atau kesimpulan umum yang mungkin tetapi tidak selalu benar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penalaran induktif. Contoh yang pertama, misal, di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Dapat disimpulkan, daerah yang letaknya tinggi, dataran tinggi, hawanya akan dingin. Itu pasti benar, namun ada probabilitas kemungkinan akan benar. Lalu contoh yang kedua, manusia butuh makanan, hewan butuh makanan, tanaman juga butuh makanan. Jadi disimpulkan semua makhluk hidup butuh makanan. Contoh yang ketiga, motor bergerak karena memiliki roda, mobil bergerak karena memiliki roda, gerobak bergerak karena memiliki roda, sepeda bergerak karena memiliki roda. Kesimpulannya, maka semua yang memiliki roda bisa bergerak. Lanjut, bentuk penalaran yang kedua yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif atau deductive reasoning merupakan sebuah proses menarik kesimpulan dari sebuah premis umum guna membuat sebuah kesimpulan khusus yang logis. Penalaran deduktif adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya. Dalam penalaran deduktif, kita mengambil premis atau asumsi umum, kemudian menggunakan logika atau aturan yang telah ada untuk mencapai kesimpulan yang bersifat spesifik atau konkret. Sederhananya, penalaran deduktif merupakan cara mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis-premis yang ada. Menerapkan deductive reasoning berarti kamu bisa melihat situasi dengan baik sebelum mengambil suatu keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penalaran deduktif. Premis pertama, setiap hewan merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Premis kedua, gajah adalah salah satu jenis hewan. Jadi kesimpulannya, gajah adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Lalu contoh yang kedua, Budi adalah seorang polisi atau tentara. Premis keduanya, Budi seorang polisi. Jadi dapat disimpulkan, Budi bukan seorang tentara.
Lantas, apa sih perbedaan penalaran deduktif dan penalaran induktif? Nah, perlu kamu pahami bahwa penalaran deduktif itu berangkat dari premis umum ke kesimpulan yang spesifik, sedangkan penalaran induktif mulai dari premis spesifik ke kesimpulan umum atau generalisasi. Selain itu, kesimpulan dari penalaran deduktif haruslah valid atau benar, namun kesimpulan dari penalaran induktif memiliki kemungkinan benar karena sains bisa berubah dan terus berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan di video kali ini di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.